Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan channel Nursidi Service, tentunya dalam acara berbagi ilmu elektronik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau langkah-langkah menembak tabung atau yang dijuluki dengan door tabung. Yang perlu kita siapkan adalah trafo 2 ampere, minimal 2 ampere yang ada voltase 0 dan 6 volt ya. Dan siapkan pula lampu neon, entah 3 watt entah berapa watt, pokoknya lampu neon ya. Di sini saya akan menjelaskan, di dalam sini sudah saya rangkai dan ini buat contoh penjelasannya, cara membuat alat door tabungnya. Pertama, namun sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, share, serta komen agar channel berbagi ilmu ini dapat berkembang dan berbagi seterusnya. Di sini kita siapkan, ini saya contoh ya. Contoh ini 5 ampere, ini terlalu besar wattnya. Contoh kita ambil saja 2 ampere ya. Dimana yang terdapat tegangan 0 dan 6. 0 dan 6 ini fungsinya adalah untuk memberi tegangan kepada heater, yaitu ini yang sudah saya rangkai. Ini tidak perlu diberi apa-apa, langsung kita kasih kabel 2 biji, dan ini pun bolak-balik tidak apa-apa buat heater ya. Ini buat heater khusus. Di dalam sini sudah saya rangkai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tetap di sini ada tegangan 0 dan 220. Ini dikasih jack seperti ini, 0 dan 220 kita kasih jack langsung ke terminal PLN ya, langsung ke terminal PLN. Nah, bagaimana cara pemasangannya ini? Pertama, aluminium ini kita solder ya, dikasih kabel, langsung dihubungkan ke 0. Oke, paham sampai di sini? Nah, jadi aluminium ini kita solder, diberi kabel, dihubungkan langsung ke 0. Jadi ini langsung ke 0 tanpa dikotak-katik. Ya, kecilin toh. Matikan aja itu powernya. Oke, maaf tadi ada gangguan, anak saya lagi main. Aluminium ini kita solder, diberi kabel langsung ke 0. Kemudian yang pantat dari lampu ini kita langsung hubungkan ke G1 atau dikasih kabel buat keluar ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini dari pantat si lampu. Ini larinya ke G1. Dan selanjutnya
Yang 220 kita kasih kabel lagi, yaitu ini buat konsletan RGB nya. Kita konsletkan ke warna R, yaitu red, green, dan blue. Jadi ini buat konsletkan red dulu, habis itu R dulu ya, R dulu, G, B boleh diacak nggak apa-apa. Konsletkan nggak apa-apa walaupun bohlam ini mati, nggak apa-apa. Seandainya dikonsletkan kok ini nggak nyala, itu nggak apa-apa. Nanti kita coba, kalau belum terang ulangi lagi, lepas lagi soketnya, kita langsung tembak lagi. Oke, mungkin sudah paham sampai di sini. Saya akan jelaskan yang kedua, cara mengetahui heater dan ground heaternya, serta G1 serta RGB-nya ya. Mungkin sudah paham ya. Untuk penjelasan saya ulangi lagi untuk agar paham. Aluminium, ulangi dari pertama aja. 0 dan 220 kita langsung kasih jack, colok ke, buat colokan ke 220. Kemudian 0 dan 6 volt kita kasih kabel 2 biji seperti ini. Ini 0 dan 6 volt, ini buat tegangan heater. Nah, terus buat tembak RGB-nya, aluminium ini kita kasih kabel ke 0. Ini tidak bohong ya, ini kalau dibongkar sama isinya. Aluminium ini ke 0, lalu si pantat ini disolder, jadinya seperti ini. Kita tancapkan ke G1. Nah, yang buat menembak kita kasih di sini 220 lagi. Kita kasih 220 lagi. Ini contoh ya, contoh. Yang 220 lagi kita kasih kabel, jadinya seperti ini. Ini buat nembak RGB. Jadi yang kita konsletkan nggak kemana-mana, cuma RGB, red, green, blue, buat bagian warna di ini ya, soket belakang. Sekarang saya akan menjelaskan ini di sini kan udah terbaca ya, sudah terbaca, kurang fokus. Nah, ini heater larinya kemana, kayak gitu kan. Nah, ini heater larinya ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini, berarti ini heater. Dihitung kaki berapa heater, 1, 2, berarti kalau di sini ini ada kaki 1, kaki 2. Nah, ini heater, ini ground heater. Kita lihat lagi. Nah, kaki pertama, kaki kedua heater, kaki ketiga ground heater. Heaternya kok tahu dari mana, Mas? Ini kita urut jalurnya, turun ke sini, ke sini. Ini ada heater. G1 dari mana, Mas? G1 ini ada G1, tulisan G1. Nah, ini G1. Soket 1, 2, berarti dari bawah 1, 2. Lah ini
Ini G1. Jadi si pantat kabel dari pantat lampu tadi kita masukkan ke G1. Nah, yang ini langsung 220 ya. Ini buat ngonsletkan ke RGB. Tuh, RGB-nya dapat dari mana, Mas? Kok tahu RGB? Nah, di sini ada tulisan RGB ya. Sebentar. Biasanya dia dapatnya dari Elcos ini ya. Nah, ini dapat dari Elco 250 ini, langsung ke transistor ini, diumpan ke kolektor transistor ini, dia lari arahnya. Biasanya ada R besar-besar ini 3 biji, ini pasti tegangan 180 volt yang dilarikan ke soket RGB. Nah, ini R ini ya, R ini. Nah, ini pokoknya kita ikutin dari jalur R besar ini lari ke soket mana, itu pasti RGB. Yang dari 180 terus ada R besar, terus dia mesti mencar ke 3 titik yaitu RGB. Nah, ini 1 di sini. Nah, berarti kaki pertama ini. Nah, ini satu ini. Yang kedua cari R lagi, ini R besar, ini ada R besar, lalu ke sini ini R. Nah, ini RGB lagi, rednya, ini rednya nomor 1 2 3 4, soket keempat 1 2 3 4. Nah, ini 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ini. Terus yang greennya kita lihat R1 lagi di sini, ada R lagi di sini, terus ada R ke bawah sini menuju soket. Nah, ini pasti bagian warnanya 1 2 3. Nah, ini ketiga 1 2 3 ini. Sekarang kita akan praktek menembak ya. Kita mulai, kita tembak, kita pasang lampunya. Oke, kita mulai. Ini tadi ingat 0 sama 6 volt ya, dari trafo langsung ini menuju heater dan H1 dan ground ya. Heater dan ground. Untuk RGB nya tadi yang ini 1 2 dan 3 ini. Untuk anunya RGB nya kok heater 1 2 3 buat RGB nya. Untuk G1 nya kita lihat tadi soket ke nomor 1 2 sudah benar. Sudah benar. Mari kita langsung, ini tadi yang dari sudah dijelaskan tadi, langsung kita colokkan ya. Kita colokkan dulu. Awas ini nyetrum ya, hati-hati jangan sampai kena kaki yang bagian 220 nya.
kita hidupkan. Kita koslet-kosletkan di bagian RGB-nya. Satu di kok nggak fokus. Ini satunya ya. Nah, seperti itu diulang-ulangi. Kalau sekiranya 3 kali atau udah 4 kali, kita berhenti dulu, langsung kita coba TV-nya. Nah, sudah tidak menyala ya. Kita akhiri dulu, kita tes. Dicabut, wah, jangan lupa ini dicabut dulu nyetrum ya. Nah, tapi sebelum kita pasang, biarkan dulu dingin ya. Bahaya kalau langsung dipasang, kadang ada bunyi cait seperti itu, karena mungkin kita itu menempelkan sesuatu yang sudah renggang. Jadi kalau masih, kita pasang dulu. Kalau masih panas, posisinya las-lasannya kurang nempel, kita pasang lagi screen dan fokusnya.